أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Baik, sahabat muslim dan muslimah, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja dan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Akhirnya kita bertemu kembali di podcast Muslim Talks di episode yang kedua bersama guru kita yaitu Al-Ustadz Rizky Amir Rashid Hafidhahullah Ta'ala. Ada baiknya sebelum kita beranjak ke materi, kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Ustaz? Alhamdulillah baik. Untuk gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Ustaz. Alhamdulillah. Masya Allah. Ini suasananya beda ya? Iya, Ustaz. Alhamdulillah. Jadi tema kali ini membahas tentang emas dalam diam. Masya Allah ini, Ustaz. Materi yang sangat menarik sekali. Iya. Ana penasaran, Ustaz. Jadi, mungkin Ustaz bisa langsung saja memulai pembahasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan tayyiban katsiran mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi hudahum ila yaumiddin amma ba'd. Teman-teman kan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang tidak terkira kepada kita. Di antara nikmat yang sangat mulia, nikmat yang sangat besar dan saking besarnya Allah sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Allah berfirman dalam surat Al-Balad ayat ke-8 dan ayat ke-9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain. Dan bukankah kami telah memberikan kepada manusia kedua mata dan lisan serta kedua bibir. Jadi Allah mengingatkan kita tentang nikmatnya. Bahwa nikmat lisan, nikmat dua bibir yang dapat kita berbicara dengan fasih, itu nikmat dari Allah. Itu adalah anugerah dari Allah yang diberikan kepada kita semua. Bahkan dalam sebuah surat di mana Allah menyebutkan nikmat-nikmatnya, dan ini juga disebut dengan surat An-Ni'am. Surat yang berisi kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Surat apa lagi? Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ketika Allah menjelaskan bahwa Allah yang menciptakan manusia, setelah itu nikmat-nikmat yang apa yang Allah sebutkan, coba antum coba baca dari ayat pertama sampai ayat keempat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Ya, mumtaz. Barakallahu fikum. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan Al-Qur'an. Kemudian yang ketiga tadi apa? Khalaqal insan. Khalaqal insan. Bahwa Allah telah menciptakan manusia. Ya, Allah menciptakan manusia dan Allah yang mengajarkan manusia sehingga dia berbicara dengan fasih. Jadi setelah Allah menjelaskan salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita, yaitu tentang penciptaan diri kita sendiri, selanjutnya Allah sebutkan nikmat yang sangat indah, yaitu apa? Allamahul bayan. Allah ajarkan kita sehingga kita bisa berbicara dengan fasih. Kita bisa merangkai ribuan kata di dalam otak kita, sehingga kita bisa mengucapkan sebuah kata tanpa harus kursus terlebih dahulu. Iya benar. Tanpa harus sekolah terlebih dahulu. Untuk itu ini adalah sebuah nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Dan nikmat lisan ini sangat luar biasa, Egi. Cukuplah dua ayat tadi dalam surat Al-Balad ya. Dan surat apa? Ar-Rahman. Ar-Rahman itu cukup untuk menjelaskan kepada kita bahwa betapa indahnya nikmat tersebut. Dan kita nggak bisa bayangkan, Egi, kalau seandainya kita nggak bisa bicara suatu saat nanti gitu kan. Meskipun mungkin ada hikmahnya di balik itu. Namun kita semua orang sepakat kalau kita nggak bisa ngomong, maka kita akan kehilangan nikmat yang paling indah di dunia, ya Bang? Iya benar sekali. Nah, teman-teman Muslim Talk yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada yang perlu kita camkan. Lisan seorang manusia itu ibarat pisau bermata dua. Memang di satu sisi dia indah,
dia menggiurkan, dia adalah sebuah anugerah gitu. Iya. Namun apabila anugerah itu tidak kita manfaatkan dengan baik, maka anugerah itu akan menjadi bumerang kita dan bisa menikam kita dari belakang. Iya, benar banget. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan inilah ya, dan ini yang banyak dilupakan oleh manusia. Ini yang sering disia-siakan orang saat ini, dan termasuk yang sudah mempelajari ilmu agama, termasuk yang sudah rajin ke pengajian. Banyak orang atau banyak umat Islam itu tidak menyadari betapa bahayanya lisan tersebut. Betapa mengerikannya efek negatif dari lisan kita ketika kita salah menggunakannya. Jangankan kita, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang sahabat besar, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, sampai pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Ya Nabi Allah, wa inna lamu'akhaduna bima natakallamu bih." Wahai Nabi Allah, apakah kita akan disiksa? Apakah kita akan dihukum yang disebabkan oleh ucapan yang kita ucapkan dengan lisan kita? Jadi Mu'adz bin Jabal itu bertanya, apakah kalimat yang kita ucapkan, rangkaian kata yang kita lontarkan dengan lisan kita, itu akan dihisab dan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala jika keliru dan tidak sesuai dengan kebenaran? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Faqala takilatka ummuk ya Mu'adz. Nabi mengungkapkan ekspresi kaget, ge. Rugi ibumu memiliki dirimu wahai Mu'adz. Itu ungkapan dalam bahasa Arab untuk penekanan, untuk ekspresi kekagetan. Karena apa? Karena Mu'adz bin Jabal itu bukan sahabat sembarangan gitu loh. Mu'adz adalah orang yang paling tahu tentang halal dan haram gitu. Mu'adz bin Jabal itu adalah ulamanya para sahabat. Mu'adz itu adalah dai-nya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi memiliki misi dakwah kepada ahlul kitab di Yaman, siapa yang diutus sama Rasul? Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an. Kata Rasul, innaka ta'ti qauman 'alal kitab. Engkau akan berhadapan dengan orang-orang dari ahli kitab wahai Mu'adz. Ini dai-nya Rasul gitu. Yang merekomendasikan itu langsung Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kok bisa bertanya dengan pertanyaan yang seperti itu? Iya. Ya, karena dia kan paling tahu di antara para sahabat gitu kan. Sehingga Rasul menjelaskan, wahal yakubbun nasa finnari ala wujuhihim au qala ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Nabi mengatakan, bukankah manusia dibaringkan dengan wajahnya yang menghadap ke dalam tanah di dalam api neraka? Siksa itu tidak lain karena ucapan lisan-lisan mereka. Subhanallah. Insyaallah. Mengerikan, Ustaz. Pernah dengar hadis ini enggak? Pernah, Ustaz. Pernah ya. Jadi kalau antum membaca kitab Hadis Arba'in An-Nawawi, ini tercantum dalam hadis ke-29 ya. Namun yang ingin kita garis bawahi orang sekali Mu'adz bin Jabal itu masih bertanya hal seperti itu. Ini yang buat kita bisa memahami bahwa fenomena yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita, termasuk yang sudah belajar agama, itu suka tidak bisa menjaga lisan. Benar banget, Ustaz. Gitu ya. Benar. Jadi ada yang, Ustaz, kok bisa ya? Terkadang ada pertanyaan, Ustaz, kok bisa ya orang sudah ngaji kok kerjaannya gibah gitu kan? Sudah pakai jilbab panjang kok masih suka bicarain orang lain gitu kan? Sudah berpenampilan Islami kok masih bohong dalam berbicara gitu kan? Mereka meremehkan, dan dijawab dengan hadis ini gitu. Mu'adz bin Jabal saja sekali berbeliau itu masih bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah kita akan diadab? Apakah kita akan disiksa karena ucapan kita? Makanya Nabi sampai kaget itu loh. Takilat ka ummuk ya Mu'adz gitu kan. Sehingga Rasul menekankan wahal yakubun nas finnari ala wujuhihim au ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Nabi mengatakan, bukankah manusia itu dibaringkan dengan wajahnya yang menghadap ke dalam tanah di dalam api neraka? Siksa itu tidak lain karena ucapan lisan-lisan mereka. Jadi jelas akan diiqab, jelas akan diadab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, innar rajula la yatakallamu bil kalimati la yara biha ba'san yahwi biha sab'ina kharifan finnar. Sesungguhnya ada seorang yang berbicara dengan satu kalimat, ia tidak menganggapnya berbahaya, dia anggap remeh, dia anggap biasa aja, bukan hal yang besar. Tapi dengan sebab satu kalimat itu, ia terjungkal selama 70 tahun di dalam neraka. Allahu Akbar. Ini orang gak ngeh, tapi ternyata lisan itu yang membuat dia jatuh ke dalam api neraka. Makanya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah itu sempat takjub gitu. Banyak orang yang warok dalam mendolimi orang lain, banyak orang yang warok dalam melakukan kemaksiatan. Dia tidak mau minum khamr, dia gak mau berzina,
Dia nggak pernah ingin memakan harta yang haram. Namun lisannya mengerjakan perbuatan-perbuatan yang kalau dinilai dosanya itu lebih parah daripada hal yang dia berlindung darinya. Masya Allah. Karena ini yang tidak dianggap manusia. Ini harus kita sadari bersama-sama. Bahaya lisan itu sangat dahsyat. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, Allah kan pernah berfirman dalam surat An-Nur ayat ke-15. Ittalaqawnahu bi'alsinatikum wa taquluna bi'afwahikum ma laysa lakum bihi ilm wa tahsabuna hayyinan wa huwa indallahi 'azim. Ingatlah ketika kalian meriwayatkan berita tersebut dengan lisan kalian dan kalian berbicara dengan mulut kalian dan lisan kalian, cerita dusta, cerita yang tidak benar, dan ketika kalian berbicara kalian remehkan pembicaraan tersebut. Wallahu indallahi 'azim. Padahal bagi Allah itu sangat besar, bagi Allah itu dahsyat, bukan hal yang remeh seperti apa yang kalian pikirkan. An-Nur ayat ke-15. Antum tahu enggak ini surat ini, ayat ini turun? Antum tahu enggak ayat ini turun itu dalam peristiwa apa? Tidak tahu Ustaz. Ada ya. Ayat ini turun dalam peristiwa Hadisatul Ifki. Pernah dengar Hadisatul Ifki? Pernah terdengar Ustaz. Apa itu? Lupa Ustaz. Lupa ya. Tayyib. Yaitu Hadisatul Ifki itu adalah ketika Aisyah dituduh zina dengan sahabat Sofyan bin Mu'attal radhiyallahu an. Dan itu menjadi pembicaraan publik. Allah katakan yang kalian bicarakan, gitu kan? Yeah. Mungkin kalau dalam bahasa kita sekarang tuh kayak bicara di warung kopi atau kita bicarakan orang pas lagi santai atau Ngerumpi. di angkot gitu kan. Kita ngobrol bicarakan fulan atau ustadz fulan atau koordinator kajian fulan atau teman pengajian fulan dan kita remehkan. Itu kan cuma ngobrolin aja gitu kan. Atau hanya itu kan cuma dibahas aja. Cuma biasa aja gitu buat kita. Padahal dampaknya besar ya Ustaz. Ayo, Allah mengatakan tadi watahsabunahu hayyin. Kalian anggap itu remeh. Tapi di sisi Allah itu sangat besar gitu loh. Bisa jadi kalimat yang kita ucapkan tersebut, gibah yang kita sampaikan, kebohongan yang kita luncurkan itu membuat kita masuk ke dalam api neraka selama 70 tahun. Itu. Oleh karena itu, hal ini yang harus kita perhatikan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya salah satu tanda seorang beriman itu apa kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari? Apa itu Ustaz? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka dia hendaknya berkata baik atau diam. Bayangkan, Allah mengkaitkan kemampuan kita menjaga lisan itu dengan iman kita kepada Allah dan hari akhir. Jadi kalimat yang kita ucapkan, kata-kata yang kita luncurkan dengan lisan ini itu mempertaruhkan keimanan kita kepada Allah dan hari akhir. Masya Allah. Kalau kita memang yakin, teman-teman sekarang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita memang yakin bahwa Allah itu Maha mendengar, As-Sami', Allah itu memiliki malaikat yang mencatat seluruh ucapan-ucapan lisan kita. Allah berfirman dalam surat Qaf ayat ke-18, "Ma yalfidu min qaulin illa ladayhi raqibun atid." Tidak ada satu ucapan yang diucapkan melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Kalau kita benar-benar beriman dengan ayat ini, beriman kepada Allah dan Allah memiliki malaikat-malaikatnya, lalu kita beriman bahwa kita nanti akan dibangkitkan, kita akan ditanya, kita akan dihisap, kita akan berhadapan dengan Allah Jalla wa'ala tanpa ada penerjemah, dan di hadapan kita surga dan neraka, falyakul khairan aw liyasmut. Maka hendaklah Anda berkata baik atau diam. Ingat-ingat, maka hendaklah Anda berkata baik atau diam. Itu kalau kita yakin. Kalau iman itu benar-benar masuk ke dalam hati kita. Pelajaran asma wa sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah. Pelajaran tentang tauhid benar-benar menancap dengan kokoh di dalam hati kita. Bukan sekedar retorika, bukan sekedar menghatamkan buku atau kitab, bukan sekedar menghafalkan dalil-dalil, meskipun itu hal yang sangat mulia, tapi bukan hanya sebatas wawasan, namun benar-benar sebuah akidah yang menancap dalam diri kita. Maka hendaklah kita berkata baik atau diam. Itu dilupakan banyak orang. Makanya para pendengar Muslim Talks yang dirahmati Allah SWT, pemahaman terbaiknya seperti ini. Kalau bahasa Arabnya ya mafhum mukhalafah ya. Kalau dalam ilmu usul ya dalil khitab. Orang yang tidak menjaga lisannya, maka imannya bermasalah. Walaupun rajin tahajud, walaupun rajin puasa Nabi Daud misalnya, walaupun penampilannya sudah islami, sudah nyunnah, baik ikhwan maupun akhwatnya, walaupun menghafalkan banyak dalil, kalau bicaranya masih kasar, ya masih banyak dosanya, masih berbohong, masih ghibah dan seterusnya,
yang akan kita uraikan sebentar lagi, maka imannya bermasalah. Imannya bermasalah. Bahkan orang saleh pun ya, San. Iya, seperti itu. Kalau tidak bisa menjaga lisan, berarti ada yang bermasalah dengan imannya gitu kan. Terlepas dia sudah berapa tahun ikut pengajian, berapa tahun dia mengkoordinasi kajian, sudah berapa tahun dia berdakwah, sudah berapa tahun dia menghatamkan Al-Quran, menghafal buku-buku hadis. Kalau lisannya masih bermasalah, berarti imannya bermasalah. Imannya itu hanya sekedar retorika. Imannya itu hanya seperti ensiklopedi saja gitu. Dia hafal ayat tapi dia nggak masuk dalam hatinya gitu kan. Maka jangan terlalu bangga dulu dengan penampilan kita, dengan rapot pengajian kita, dengan apa yang sudah kita lakukan selama ini. Cek dulu lisan kita, benar apa enggak selama ini. Kalau masih suka adu domba, bicarakan aib orang, berarti iman Anda masih bermasalah. Dan ini harus diperhatikan, khususnya yang belajar agama, khususnya yang belajar ilmu agama. Lisan ini benar-benar sangat berbahaya. Makanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu an sampai mengatakan kepada lisannya, dia pegang lisannya gitu. Abdullah bin Abbas radhiyallahu an sampai mengatakan kepada lisannya, dia pegang lisannya gitu. Jadi orang sekali Abdullah bin Abbas itu ahli tafsir number one di zaman sahabat, coba. Itu benar-benar paham masalah ini. Satu-satu dia pegang lisannya gitu kan, dipegang lidahnya, dijulurkan gitu kan. Kemudian beliau pegang dan beliau mengatakan, waihak kul khairu aghnam. Gitu kan, kul khairan aghnam. Celakalah engkau wahai lisan, berkatalah yang baik maka engkau akan beruntung. Au uskut an su'in taslam, atau diam dari berbicara yang buruk maka engkau akan selamat. Wa illa annaka satandam. Kalau enggak engkau akan menyesal wahai lisan. Jadi ketika ditanya Ibnu Abbas, "Lu kenapa kok sampai Anda pegang lisan Anda? Kenapa kok sampai ngomong seperti itu?" Apa kata Abdullah bin Abbas? Innahu balagani annal insana laisa ala syai'in min jasadi ashadda khalaqan aw ghairan minhu al-lisan illa man qala bihi khairan. Karena telah sampai kepada diriku, nanti pada hari kiamat tidak ada satupun anggota tubuh yang paling dibenci oleh seseorang kecuali lisannya berkata yang baik. Jadi pada hari kiamat banyak di antara kita yang sakit hati sama lisan kita, yang benci sama lisan kita. Kenapa? Karena gara-gara lisan ini kita diadab di dalam neraka. Karena lisannya ia tergelincir ke dalam api neraka. Bukan karena rambutnya. Rambutnya sih ditutup dengan jilbab gitu kan, pakai peci. Bukan juga karena badannya sudah ditutup pakai gamis, pakai baju yang syar'i gitu kan. Juga bukan karena mata dan kakinya. Karena dia sudah mengikuti tuntunan Nabi SAW. Tapi karena apa? Lisannya. Dia benci dengan lisannya. Ini pun yang menyebabkan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan sambil bersumpah, wallahi demi Allah, alladzi la ilaha illahu, yang tiada ilah yang berhak disembah, diibadahi kecuali Allah SWT. Ma 'alal ardi syai'un a'waju ila tulisijan min lisan. Tidak ada satupun hal di muka bumi yang lebih pantas untuk mendapatkan hukuman penjara dalam waktu yang lama kecuali apa? Lisan. Jadi kita harus jaga lisan kita. Bahkan kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu itu, penjarakan saja lisan kita. Dengan Anda itu diam, itu lebih baik daripada Anda berbicara tapi menyebabkan kita terjatuh ke dalam api neraka dengan tragis. Oleh karena itu, teman-teman muslim yang dirahmati Allah SWT, ini hal yang harus kita camkan baik-baik. Para ulama kita itu sangat takut terjatuh dalam masalah-masalah lisan. Jadi kalau Abdullah bin Abbas saja khawatir, padahal ilmunya sudah seperti itu, amalnya sudah banyak. Ini sepupu Nabi loh. Ini ahli bait. Ibadahnya itu luar biasa. Itu masih takut lisannya mencelakakan dirinya. Lisannya menjadi bagian yang paling ia benci di hari kiamat. Bagaimana dengan kita? Sudah berapa ayat yang kita fahami tafsirnya? Ini Abdullah bin Abbas. Antum kalau tanya sama Abdullah bin Abbas dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, itu beliau tahu tafsirnya gitu. Itu saja orang seperti itu masih takut lisannya menjadi penyebab masuk neraka. Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita mengetahui tafsir Al-Fatihah? Wah, itu perlu dipertanyakan. Sudah kita mengetahui tafsir surat Al-Ikhlas dengan benar? Kalau belum, kenapa kita tenang-tenang saja dengan lisan kita? Itu tokoh besar loh, takut dengan lisannya. Karena lisan ini gak bertulang. Karena manusia itu memiliki nafsu berbicara, sebagaimana memiliki nafsu makan, nafsu berhubungan, nafsu syahwat, ya bang? Enggak? Iya, benar banget. Salah satu nafsu yang harus kita jaga adalah nafsu berbicara. Benar ya? Iya. Toyib. Terkadang kita nggak bisa nahan lisan, padahal sih nggak mau cerita, tapi begitu teman cerita, ya cerita lagi, lalu nanti nyesal kenapa ya saya cerita. Itu kan nafsu gitu loh, seperti itu.
Kita punya nafsu berbicara yang harus kita kontrol, yang harus kita penjarakan, yang harus kita belenggu. Karena kalau tidak justru itu akan menikam kita dari belakang. Dan itu yang ditakutkan oleh para ulama kita. Seperti itu. Oleh karena itu, terlebih lagi lisan kita ini adalah sebuah hal yang gak ada capeknya. Ya benar banget Ustaz. Lisan ini gak bertulang gitu kan. Lisan ini gak pernah letih. Bahkan terkadang saat seluruh anggota badan kita istirahat, lisan kita gak istirahat. Iya. Ya apa enggak? Iya. Coba orang yang ngigo itu kan tidur kan, istirahat kan? Istirahat Ustaz. Tapi kan ngomong. Iya. Itu kan berarti menunjukkan semuanya istirahat tapi lisannya masih berbicara gitu kan. Atau misalnya gini. Misalnya habis kita biasanya kalau kajian di mana gitu antum gitu? Di Masjid Muhajirin Ustaz. Masjid Muhajirin di Boston ya, Iya. Budi Suryajaya Tayyib. Antum dari Masjid Muhajirin ke alun-alun Sidoarjo jalan kaki sendirian ya. Capek apa enggak? Capek Ustaz. Apa yang capek? Kakinya Ustaz. Kakinya, oke. Kemudian dari alun-alun ternyata ketemu sama temen. Kita ajaklah ke Masjid Al-Muhajirin gitu kan, jalan kaki. Iya. Sepanjang perjalanan itu kita ngobrol, cerita sana, cerita sini, bicarakan fulan gitu kan. Saya ingin bertanya, perjalanan kedua itu pegel apa enggak? Tidak terasa Ustaz. Tidak terasa pegelnya. Tapi tetap pegel kan? Iya. Apa yang pegel? Kaki. Kaki. Tapi lisannya? Enggak. Capek lisannya. Padahal kan jauh tuh alun-alun sampai ke Masjid Muhajirin. Muhajirin itu kan. Jadi pas perjalanan pertama, lisan kita diem, kaki jalan. Ternyata yang capek apa? Kaki. Di perjalanan yang kedua, kaki dan lisan bersama-sama beraktivitas. Kaki melangkah, lisan mengobrol. Ternyata yang capek dua-duanya atau gimana? Cuma kaki aja. Cuma kaki aja. Saya berbicara seperti ini sekarang 2 jam gak capek. Paling yang capek punggung ya kan, leher gitu kan. Tapi lisannya nggak pernah capek. Terus bicara. Nah ini sebuah potensi sekaligus bumerang gitu. Makanya orang nggak ngeh. Makanya orang tuh nggak sadar ketika Rokib dan Atid asyik mencatat apa yang kita ucapkan. Nah karena itu kita harus mengkaji afatul lisan, kemungkaran yang dilakukan oleh lisan kita, dan harus kita waspadai bahaya-bahaya yang bisa ditimbulkan oleh lisan kita yang dapat membuat kita asyik dalam api neraka yang sangat panas tersebut. Hadza wallahu a'lam bishawab. Tapi Ustaz, dari pembahasan kali ini adakah faedah yang harus ana amalkan Ustaz untuk mencegah pintu-pintu maksiat dari lisan Ustaz? Jadi ya intinya kita harus belajar lagi, mempelajari kitab-kitab para ulama, apa saja sih kemungkaran-kemungkaran yang dilakukan oleh lisan kita sehingga kita tidak terjerumus ke dalam api neraka. Mungkin insyaallah next time kita akan bahas apa saja sih kemungkaran-kemungkaran yang dilakukan oleh lisan. Baik, sahabat muslim dan muslimah, akhirnya pembahasan kali ini telah usai. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.